Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Zahra Firdaus dari kelas 10F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran ekonomi bab 3, yaitu cara mengatasi masalah ekonomi. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama ada menentukan pilihan yang tepat, kedua memanfaatkan biaya peluang, ketiga menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan. Yang keempat, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro. Kelima, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Pertama, skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas 1 yaitu ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas 2, ada kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas 3, ada kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. 2. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Yang keempat, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang kelima, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama ada kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Yang ketiga, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya yaitu teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Modal sedikit, penukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja. Terikat tradisi, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-ciri, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-ciri, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Yang keempat,
Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Orientasi sistem pasar beberapa negara. Perekonomian komando dari Kuba, Cina, Hongaria, Swedia, Inggris, Amerika Serikat, hingga Hong Kong. Hong Kong menjadi perekonomian pasar bebas. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.